Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, take. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Kepada orang Mais, dimanapun berada, ada Forsa, ada Fahmi Tamami, Pamdi, kemudian juga PIN, kemudian pejabat, klaners, dan seluruh pemirsa di Indonesia rahimakumullah. Ini dalam bulan Ramadan ini Masya Allah saya kedatangan seorang ustaz. Cuman kali ini ustaznya luar biasa nih. Bukan ustaz. Bekas pendeta, sekarang jadi ustaz. Bukan ustaz, Bang Haji. Mantan kafir. Tepuk tangan buat Don Bitan. Dondi. Jadi, Bang Haji, Tan itu marga. Nah, marga itu bahasa Cinanya se. Jadi Dondi setan. Tapi bukan setan ya Bang Haji ya. Setan Masya Allah beda. Oh iya beda. Itu setan. Jadi Dondi setan benar. Dan Masya Allah. Bang Haji. Sorry Dan. Sebetulnya aneh apa namanya dia Dondi. Gue belakang lupa aja. Puasa, nunggu beduk. Oke Don, saya banyak dengar ya di media sosial. Antum ini mu'alaf yang luar biasa. Artinya kepindahannya dari agama lama ke Islam itu berdasarkan penelitian yang sangat ilmiah gitu ya. Saya dengar seperti itu. Ada yang kurang kayaknya Pak Haji. Nah, apa itu? Saya bukan luar biasa, saya biasa di luar Bang Haji. Bisa ngojek maksudnya gitu. Nah, jadi kita harus mendengar bagaimana proses beliau berhijrah ya. Karena sebelumnya Bung Tan ya, saya ingin cerita juga. Saya menjadi Islam yang rasional itu sejak SMP atau SMA gitu ya. Sebelumnya saya Islam tradisional. Artinya Islam tradisional tuh Islam ikut-ikutan dah. Bapak gue Islam, kakek gue Islam, nah ya udah gue pun Islam. Nah ketika itu saya ragu karena banyak yang klaim-klaim paling benar gitu. Iya. Akhirnya saya masuk hotel, 2 hotel tuh. Hotel Indonesia sama hotel Sultan. Dulu Sultan. Oh iya. Sultan Hilton. Iya. Yang di Semanggi ya. Hilton. Dulu Hilton, belum Sultan. Itu saya baca 3 buku kitab suci. Oh di dalam kamar? Iya di hotel. Oh disediain kitab-kitabnya gitu ya? Saya bawa. Oh kirain. Saya bawa 3 agama. Ya, termasuk Quran. Yang saya baca 1 ketuhanannya. Sistem ketuhanannya. Yang kedua pola peribadatannya. Yang ketiga bagaimana hubungan dengan manusia, muamalahnya. 3 faktor ini aja. Ya Alhamdulillah akhirnya saya menemukan Islam is the best. Nah saat itulah saya beragama secara rasional. Bukan lagi tradisional. Oke, sekarang nih pemirsa mau dengar nih. Bagaimana proses antum berhijrah ini. Seperti apa kira-kira? Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah.
rasanya kayak mimpi saya dipanggil Bang Haji ke sini nih. Ini tontonan saya waktu dari kecil. Yang judi lah, yang begadang. Alhamdulillah ya. Seperti nggak percaya sebenarnya saya bisa bersama Bang Haji di sini. Ya, kalau tadi Bang Haji bertanya bagaimana proses hijrah saya, alhamdulillah ya sudah qadarullah ya Bang Haji ya. Jadi pada waktu itu memang sedang galau mungkin ya. Karena kan udah usia-usia di atas kepala 4 kan udah mulai mikirin nih ntar mati kemana gitu kan. Ya. Qadarullah saya diperlihatkan sebuah video almarhum Syekh Ahmed Didat kalau Bang Haji tahu. Almarhum Syekh Ahmed Didat. Ahmed Didat, oke. Nah, tahu ya. Beliau kan dai dari Afrika Selatan, yang kecilnya sering dibully sama misionaris, gedenya misionaris pada kabur ditantang debat sama dia gitu. Jadi karena beliau belajar tentang agama mereka. Nah, ketika saya menonton videonya almarhum Syekh Ahmed Didat itu, ya sebagai orang Kristen panas dong. Ya pasti panas dong. Oh, ngapain ya orang Islam ngomong-ngomong agama gua gitu. Jadi begitu dia sebut-sebutin ayat Bible gitu, ya, pasal ini, ayat ini, saya lama-lama penasaran, saya jadi nonton sambil saya buka Bang Haji. Jadi dia ngomong saya buka kitab gitu, kita buka Bible gitu. Ya, sampai akhirnya, loh, saya pikir-pikir kok apa yang dia omongin kok masuk akal juga ya lama-lama gitu. Jadi saya tonton semua videonya dia Bang Haji. Sampai video debat dia sama pendeta juga saya tonton semua. Sudah habis saya nonton siapa lagi? Ada video-videonya Dr. Zakir Naik. Alhamdulillah kan beliau juga luar biasa ya. Nah, saya tonton juga semuanya. Yang kajian tentang Quran dan sains, Quran dan Kristen, yang debat dia semua saya tonton. Dari mulai video waktu Dr. Zakir masih muda sampai yang belakangan ini. Alhamdulillah dari situ saya mikirnya gini Bang Haji. Waktu dikatakan bahwa di dalam kitab saya ada ayat yang fabrication, concoction, insertion, ada ayat sisipan, tambahan, ciptaan atau palsu gitu. Bikinan, tambahan gitu Bang Haji. Kan panas dong saya. Kok bisa kitab suci ada tambahannya, ada pinjaman, malah ada pinjaman Bang Haji, pinjam gak dibalik-balikin. Lah kan saya cari tahu dong bener gak apa yang diomongin gitu kan sama almarhum Syekh Ahmed Didat itu kan. Nah akhirnya saya riset ya, tapi riset sendiri lah ya. Alhamdulillah karena sedikit paham bahasa Inggris ya. Jadi saya cari pengetahuan tentang itu dari. I love you tahu kan artinya? Ya? I love you tahu artinya? Wow ini itu artinya. Nah dari bahan-bahan yang saya dapat ternyata memang betul apa yang dikatakan dai-dai yang saya tonton itu gitu Bang. Jadi memang kitab suci saya yang waktu itu saya pegang itu memang di dalamnya terdapat ayat-ayat yang tidak otentik gitulah. Yang tadi seperti tambahan, sisipan, pinjaman dan lain sebagainya yang mana itu disisipkan dalam rangka menyebarkan doktrinnya gitu. Jadi kan kita harus bedakan gini Bang Haji ya. Ada agama, ada juga pemikiran agama. Ya. Kan agama, ada pemikiran agama. Iya. Apa tuh bedanya? Pemikiran agama ini kan hasil pemikiran dari mungkin pemuka-pemuka agamanya. Pemikiran agama ini kan sebenarnya beda dengan agama. Tetapi kadang-kadang dan sering pemikiran agama ini dijadikan agama gitu Bang Haji. Gitu ya. Nah, jadi maksudnya, seperti contohnya di dalam kitab saya. Di dalam kitab saya kalau dicek, itu nggak ada sebenarnya ayat yang mengajarkan konsep Trinitas Bang Haji. Ya. Mungkin teman-teman tahu ya, Trinitas ya, Tritunggal lah ya. Di Bible saya nggak ada konsep Trinitas. Nggak ada. Nggak ada. Tetapi ketika ada pemikiran agama dari pemuka agama di waktu-waktu tertentu, mereka memasukkan pemikiran itu ke dalam agama. Jadi ada ayat-ayat yang tadinya catatan di pinggir halaman, dinaikkan derajatnya jadi ayat gitu Bang Haji. Nah, tadinya bukan ayat, jadi ayat. Gitu. Naik pangkat lah gitu Bang Haji. Nah itu terjadi di abad-abad yang jauh di belakang setelah narasumber. Maksudnya misalnya kan yang dibicarakan ini tentang Yesus Kristus atau yang kita kenal dengan Nabi Isa Al-Masih. Jarak waktu atau beda waktu penambahan ayat-ayat itu tuh ratusan tahun setelah narasumber Yesus Kristus ini gitu Bang Haji. Jadi ada pemikiran agama yang dimasukkan ke dalam agama. Nah ketika saya bisa membuktikan
Dan saya membuktikannya bukan dari kalangan lain selain Kristen. Jadi artinya saya menggunakan dokumen-dokumen yang ada di dalam Kristen sendiri, Bang Haji. Akhirnya saya baru mikir, kalau begitu nih nggak bisa dong dijadikan apa, atau nggak bisa disebut sebagai kitab suci dong gitu. Saya mikir waktu itu gitu, Bang Haji. Karena sebuah kitab suci kan ya walaupun saya waktu itu belum paham Quran, tapi kan saya tahunya kalau kitab namanya suci. Suci kan belum disentuh gitu ya. Belum diacak-acak gitu loh. Betul. Nah, jadi akhirnya saya mikir, oh kalau gitu ya gimana ya? Berarti ini bukan kitab suci. Terus kemudian saya mencoba mencari-cari nih. Tapi dari gini Bang Haji. Sebentar. Begitu ketika Anda menyelidiki ada kalimat tambahan, pinjaman dan sebagainya. Itu Anda betul-betul confirm bahwa itu memang tambahan betul-betul. Confirm. Confirm. Yang mengkonfirm dari pihak Kristen sendiri Bang Haji. Oke. Bukan dari pihak lain-lain. Tidak ada dari pihak Muslim yang mengatakan seperti itu, nggak ada. Oke. Buktinya malah ada di pihak mereka sendiri. Contoh misalnya bisa beri contoh nggak satu hal aja? Bisa, banyak Bang Haji. Bahkan akhirnya saya bisa punya Bible yang mana setiap ada ayatnya tapi juga ada footnote-nya, ada catatan kakinya. Ada sebuah kitab suci, namanya doang kitab suci Katolik. Diterbitkan tahun 2009, dipersembahkan kepada umat Katolik Indonesia, dipersembahkan oleh Direktorat Jenderal Agama Republik Indonesia. Dicetak cuma 3.000 eksemplar. Itu Bible khusus biasanya untuk calon pastor Bang Haji. Ada sebuah ayat di 1 Yohanes 5 ayat 7. Kata-katanya kurang lebih begini ayatnya. Sebab ada yang bersaksi, ada 3 yang bersaksi di surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya satu. Nah, dan ada yang bersaksi di dalam bumi, begitulah kurang lebih ya. Ada kata-kata Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Jadi ada 3 pribadi dan ketiganya satu. Kan ini yang dikatakan sebagai bukti teks yang paling jelas Trinitas, bahwa di dalam Bible ada konsep Trinitas gitu Bang Haji. Kan gitu kan? Kan Trinitas memang intinya begitu, 3 pribadi tapi satu. Bukan 3 Tuhan tapi 1 Tuhan gitu. Itu konsepnya. Ada footnote-nya di bawah Bang Haji. Footnote-nya bilang gini, bagian ini tidak terdapat di dalam naskah-naskah kuno yang paling baik, bahkan dari naskah kuno seperti Vulgata. Vulgata itu Bible dalam bahasa Latin di abad-abad keempat. Bagian ini aslinya adalah sebuah catatan di pinggir halaman yang akhirnya bahkan disisipkan ke dalam naskah-naskah Yunani oleh penyalin. Terus ada tulisan begini lagi, kalimat terakhir nih Bang Haji. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Udah tidak asli pakai pasti lagi. Tertulis di kitab itu? Tertulis, tapi itu catatan kaki ya, bukan ayat ya. Catatan kaki terhadap ayat itu gitu. Karena ayat itu diberi tanda kurung tegak gitu. Kalau di Bible ada tanda kurung tegak, artinya ayat ini tidak terdapat di naskah-naskah yang zaman dulu. Tidak ada di dalam naskah-naskah sebelum abad 16 katanya. Abad 16, Nabi Isa abad pertama. Ini abad 16 kan udah 1 milenium lebih gitu Bang Haji. Nah gitu. Yang ngomong Bible sendiri bukan saya Bang Haji. Jadi, dan itu baru 1 dari sekian banyak. Masya Allah. Nggak cuma 1. Nanti ada lagi, ayat ini dipinjam dari Lukas. Ayat ini dipinjam dari Markus. Mohon maaf saya minta waktu sedikit Bang Haji ya. Jadi setelah saya pelajarin, di dalam Bible itu kan ada yang namanya 4 gospel. 4 gospel itu yang disebut dengan Matius, Markus, Lukas, Yohanes. 4 gospel ini yang sama orang Kristen disebut sebagai Injil. Ya. Kita umat Islam sudah terbiasa mendengar kata Injil. Injil adalah wahyu yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam untuk Bani Israel. Kan khusus Bani Israel pada zaman itu. Nah kalau di Bible-nya Kristen yang disebut Injil itu ada 4 Bang Haji. Ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ternyata ini yang ditulis duluan ini yang Markus. Kira-kira tahun 65 Masehi lah. 10 tahun kemudian yang Matius dan Lukas baru menyontek dari Markus gitu Bang Haji. Ya. Jadi makanya di Matius itu 80% dari Markus, yang Lukas 60% dari Markus. Yang Yohanes itu kira-kira ditulis tahun 95 Masehi. Nah. Jadi yang nulis Injil mereka-mereka. Jangan sebut Injil Bang Haji.
Ini bukan Injil yang diterima Nabi Isa nih. Iya. Jadi ini adalah kita sebutnya gospel gitu. Okay. Gospel aja. Inggris dikit lah gitu. Ngomong lagi. Gospel terus. Gospel aja Pak Haji. Jangan Injil. Soalnya kalau Injil. Sebentar, apa beda gospel sama Injil? Sebenarnya mungkin gini. Kalau di Injil itu kan dari kata evangelion. Dari bahasa Yunani. Artinya kabar baik. Ya. Jadi gospel juga kurang lebih juga artinya mungkin mirip lah. Tapi gini maksud saya Bang Haji. Kita sebagai umat Islam, kita membaca di dalam Al-Quran kita ada Taurat, Zabur, Injil. Gitu kan ya? Okay. Yang kita pahami adalah Taurat, Zabur, Injil adalah wahyu-wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasulnya untuk Bani Israel pada zaman itu. Yeah. Betul kan? Setelah kalau kita pelajarin kitab-kitab yang lain itu, kita nanti akhirnya bisa mengambil kesimpulan bahwa yang disebut dengan Taurat, Zabur, Injil yang di dalam Quran itu bukan Bible-nya Yahudi, bukan Bible-nya Kristen, Bang Haji. Beda isinya. Setelah kita pelajarin asal muasal daripada kitab-kitab ini gitu ya. Karena kalau kita cek satu lagi sejarah daripada penyusunan kitab itu, kitab Yahudi baru disusun kira-kira abad ke-5 sebelum Masehi Bang Haji. Sedangkan Nabi Musa hidupnya abad ke-berapa? Abad ke-14, abad ke-13. Kemudian kalau kita cek lagi kitabnya Kristen, baru ditulis yang tadi saya bilang, baru dari pertengahan abad pertama sampai abad kedua Bang Haji. Yesusnya udah gak ada, baru ditulis gitu. Beda dengan di tradisi Quran. Ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup, Quran sudah ditulis, walaupun belum dikodifikasi, belum jadi mushaf gitu. Tapi kan sahabat-sahabat sudah menulis. Mereka menulis, mereka membaca, dicek bacaannya oleh Nabi, di-recheck, kalau salah diulangin, misalnya dibetulin, sampai betul baru disimpan kan begitu kalau di Quran. Oke, ketika Nabi Muhammad SAW sudah wafat, 2 tahun kemudian baru menjadi mushaf pada zaman Khalifah Abu Bakar, gitu kan. Tapi kalau yang Kristen itu jaraknya bisa puluhan tahun, bahkan ratusan tahun baru ada Bible gitu. Bahkan Bible yang pertama kali ada itu baru di abad ke-4. 400 tahun setelah narasumber baru ada Bible gitu. Jauh beda dengan Quran, nggak sampai 2 tahun sudah jadi mushaf. Dan Quran setelah menjadi mushaf itu pun hanya karena takut banyak penghafal Quran yang tewas di perang. Tetapi kan tujuannya itu kan untuk dilestarikan gitu aja sebenarnya. Tapi kalau di Kristen memang transmisinya tuh tradisinya tulisan Bang Haji gitu. Itulah kenapa ketika saya berani bicara Taurat, Zabur, Injil yang disebut dalam Quran itu bukan Bible-nya Yahudi dan bukan Bible-nya Kristen, saya bisa pertanggungjawabkan gitu. Berarti begini, yang asli itu Bible asli atau Taurat asli ya pasti yang di Quran. Ya. Pasti yang di Quran. Bahwa yang di luar Quran itu kisah-kisah kalau bertentangan. Seperti Anda katakan tadi, ya. Ada yang dibuat oleh manusia, ada yang dipinjam bla 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 bla, itu tidak orisinal. Oke, jadi maka Al-Quran kan sebetulnya Taurat, Zabur, Injil, Quran, penyempurnaan sebetulnya. Maka dikatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan agamamu. Maksudnya apa? Dari Taurat, Zabur, Injil belum sempurna. Al-yawma akmaltu lakum. Wa asmamtu alaikum ni'mati. Dan aku telah genapkan nikmatku atasmu. Waruditu lakul Islam madinah. Dan aku ridho Islam sebagai agama. Oke, lanjutkan tadi. Sebentar. Anda katakan tadi, ini kayak diskusi gitu ya? Kata tadi, Bapak, ini kita perlu tahu nih. Beda gospel sama Injil. Sementara yang kita tahu, Injil itu ditulis oleh Markus, Matius, Lukas, Yohanes. Menurut Kristen. Iya, kalau saya baca Injil, kan gue punya Injil juga. Oh punya? Iya. Lagi tertarik atau gimana? Kan dulu saya bilang saya kumpulin kitab suci. Saya baca. Iya. Ya, sehingga gue beragama Islam secara rasional. Oke. Yang baca di hotel itu sendiri. Iya, Masya Allah. Ya. Terus? Nah, jadi saya kan ada Injil Markus,
Injil Matius, Injil Lukas, Injil Yohanes. Ini kan namanya Injil. Nah, tiba-tiba Anda bilang Injil sama gospel beda. Ini yang gue bingung. Gini Bang Haji. Secara kata, gospel dan Injil itu sebenarnya kurang lebih sama, literalnya. Kurang lebih sama. Saya hanya tidak kepengen saudara-saudara kita yang Muslim mengatakan bahwa Bible-nya orang Kristen itu Injil sama seperti dengan Injil yang disebut dalam Quran gitu Bang Haji. Itu tujuan saya. Oh ya, pasti beda. Nah itu makanya. Beda. Jadi saya juga bilang ke teman-teman yang Muslim, jangan sebut kitabnya orang Kristen itu sebagai Alkitab. Betul. Ya, karena di Bible-nya mereka kan tuh ada tulisannya Alkitab. Ya. Kita jangan sebut itu Alkitab. Kenapa? Karena Al-Quran kita juga disebut Alkitab Bang Haji. Ya. Gitu doang maksud saya. Ya. Alkitab itu nama lain daripada Al-Quran kita. Betul, Gitu. betul. Jadi kita jangan sebut Bible-nya mereka Alkitab. Begitu juga jangan sebut Bible-nya Yahudi Taurat yang ada di dalam Quran. Begitu juga jangan sebut Injilnya Kristen sebagai Injil yang ada di dalam Quran. Gitu maksud saya Bang Haji. Sorry, saya koreksi sedikit. Ya. Mana kitab, Alkitab. Ada Allah mengatakan mereka itu ahlul kitab. Ahlul kitab itu artinya orang-orang yang memiliki kitab. Yang telah diberikan kitab sebelumnya. Ahlul kitab, ahlul kitab. Nah bahwa yang antum katakan tadi bahwa ahlul kitab itu kitab yang mana gitu. Nah ini masalahnya. Ya. Yang dimaksud Al-Quran tuh mereka adalah orang-orang yang pernah menerima Taurat, Zabur, Injil. Tapi yang mana? Gini Bang Haji. Itu yang saya maksud. Ya, gini Bang Haji. Yang namanya kitab, kata kitab di dalam bahasa Arab, itu kan artinya bukan cuman wahyu yang dituliskan. Ya. Tapi juga bisa artinya hukum, perintah, ketetapan yang diberikan kepada bangsa tertentu gitu. Ya. Jadi yang namanya Taurat, Zabur, Injil, tadi saya bilang wahyu yang diturunkan kepada Nabi dan Rasulnya untuk Bani Israel pada zaman itu, namanya wahyu bagaimana sih Bang Haji? Ya. Wahyu adalah yang masuk ke dalam kolbunya Nabi lah ya. Dia yang mengatakan kepada bangsanya, kaumnya, umatnya, nah itulah wahyu yang diajarkan kepada umatnya. Tetapi apakah Nabi Musa yang menulis Taurat? Yang paling banter, paling jauh, yang kita umat Islam bisa percayai atau imani adalah ketika Nabi Musa alaihissalam turun dari Gunung Sinai membawa 2 loh batu yang berisi disebut dengan 10 perintah Allah, ya paling banter cuma itu yang disebut dengan Taurat gitu. Tetapi yang namanya hukum di dalam bangsa Yahudi itu kan diturunkan dengan tradisi lisan, hukumnya lisan gitu. Jadi apa yang tertulis di dalam kitab Bible-nya orang Yahudi itu sebenarnya adalah tradisi hukum lisannya Yahudi gitu. Yang ada 613 hukum gitu. Nah, kita di zaman sekarang, di kalangan akademisi sendiri sudah berani memastikan bahwa bukan Nabi Musa yang menulis Taurat. Gitu. Taurat itu yang disebut dengan 5 kitab Musa ya. Yang Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Itu yang sampai abad ke-8 dibilang Nabi Musa yang tulis, itu sekarang sudah terpatahkan. Karena apa? Karena sebenarnya ketika Bible-nya orang Yahudi itu disusun abad ke-5 sebelum Masehi, itu sebenarnya disusun ketika bangsa Israel sedang dalam pembuangan ke Babel di negeri Babilonia. Ketika bangsa Israel dikalahkan oleh bangsa Babilonia, oleh Raja Nebukadnezar, bait suci yang pertama dihancurkan, bangsa Israel dibuang ke sana. Nah, ketika di Babel inilah mereka mempunyai kayak macam mazhab gitulah. Mazhab ini yang menjadi sumber kisah cerita di dalam 5 kitab Musa itu tadi Bang Haji. Nah, yang Kejadian ini. Jadi makanya di situ banyak kontradiksi karena sumber kisahnya banyak gitu. Jadi ini sudah pasti bukan Nabi Musa yang menulis gitu. Begitu juga yang kitab yang disebut dengan Zabur atau Mazmur kalau dari kalangan mereka. Itu juga sudah bisa dipastikan bahwa yang menulis bukan cuma 1 orang gitu. Terus kemudian yang Injil yang disebut dengan Gospel. Apalagi Zabur lebih tua lagi kan. Iya memang. Karena sebenarnya kalau yang Taurat dan Zabur itu, yang Taurat itu berasal dari hikayat-hikayat bangsa Israel, yang mana ada 2 hikayat, yang mana satu bersumber kepada Musa, satu bersumber kepada Nabi Abraham, Bang Haji. 2 hikayat ini yang menjadi akhirnya Taurat gitu, yang 5 kitab Musa. Nah, kembali lagi ke yang Injil atau Gospel ini ditulis oleh orang-orang yang tidak pernah ketemu dengan Yesus, Bang Haji. Kata siapa? Kata ahli-ahli perjanjian baru sendiri, bukan kata saya gitu. Begitu banyak buku-buku dan referensi bahwa yang menulis daripada 4 Gospel tadi, Matius, Markus, Lukas, Yohanes,
itu bukan orang-orang saksi mata langsung. Pertama, bukan juga orang-orang yang mengenal saksi mata langsung. Jadi ibaratnya orang-orang ini yang menulis ini adalah orang-orang yang tidak pernah ketemu Yesus, tidak pernah jalan-jalan bareng Yesus, apalagi ngopi bareng Yesus gitu. 100 tahun setelah Yesus apa ini kalau nggak salah? 100 tahun, yang paling cepat itu baru kira-kira tahun 65 Masehi. Kan yang disebut dengan Yesus atau Isa Masih ini diangkat anggaplah tahun 30 Masehi. Iya. Gospel yang pertama kali ditulis paling cepat tuh tahun 65 Masehi. Berarti jaraknya udah 35 tahun. Tapi sebelumnya kira-kira jarak 18 tahun sudah ada surat-surat Paulus Bang Haji. Kalau Bang Haji pernah baca pasti tahu ya. Surat-surat Paulus ada 13 surat Paulus. Ada Roma, Galatia, Kolose, dan segala macam, Titus, Timotius, segala macam. Itu ditulis kira-kira dari tahun 48 sampai tahun 65 Masehi. Dari 13 surat yang dianggap ditulis Paulus itu Bang Haji, ternyata menurut ahli-ahli perjanjian baru lagi, yang benar-benar ditulis sama Paulus cuma 7 Bang Haji. Yang 6 ditulis sama siapa? Sama Paulin. Paulin itu bukan nama cewek Bang Haji. Paulin itu adalah orang-orang, sekelompok orang yang mengikuti pemikiran Paulus. Gitu. Nah jadi setelah itu kan di abad kedua, ketiga, baru di abad keempat mulai diinisiasi untuk menyusun Bible gitu Bang Haji. Nah saya tadi belum cerita mungkin ya. Bible-nya orang Yahudi yang disusun abad kelima sebelum Masehi itu yang bahasa Ibrani Bang Haji, itu diterjemahkan menjadi bahasa Yunani di abad ketiga sebelum Masehi, sebelum ada Nabi Isa. Itu surat-surat Paulus yang dimasukkan ke Kisah Para Rasul bukan itu? Kisah Para Rasul bukan tulisan Paulus. Kisah Para Rasul kalau sahabat Nabi itu. Hawarion. Bukan juga, nggak kenal. Orang yang nulis Kisah Para Rasul itu bukan orang yang pernah ketemu Yesus gitu Bang Haji. Kalau tradisi Kristen bilang yang nulis Kisah Para Rasul itu namanya Lukas. Lukas orang yang sama dengan menulis Gospel Lukas. Tetapi Lukas bukan ini. Yang dimaksud Kisah Para Rasul. Itu kan Rasul-Rasul yang dimaksud 12 Hawarion itu kan. Oh ceritanya iya. Di dalam itu dikisahkan tentang Hawarion lah. Dianggapnya Hawarion gitu kan. Tetapi nanti di dalamnya kisahnya juga belum tentu sama dengan apa yang kita baca di Islam gitu ya Bang Haji ya. Nah, tadi saya balik lagi, kitabnya orang Yahudi yang bahasa Ibrani, yang disusun kira-kira abad kelima sebelum Masehi, diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani di abad ketiga sebelum Masehi, Bang Haji. Kitab ini beredar terus sampai ketika Yesus atau Nabi Isa masih hidup, bahkan sampai sudah nggak ada, kitab ini masih ada terus. Nah, kira-kira baru di abad kedua, ketiga, keempat, kitab ini yang bahasa Yunani ini, itu terjemahnya diresensi namanya Bang Haji. Diresensi itu artinya dia apa ya? Diubah sesuaikan lah, sesuai dengan doktrin mereka gitu lah. Yang terakhir di abad keempat itu dari mulai ada dari mulai abad kedua, ketiga, keempat dari Bapak Gereja Origen, Lucian, Hesisius. Setelah selesai di abad keempat baru kitab yang Yahudi yang bahasa Yunani ini menjadi perjanjian lamanya kitab Kristen. Ya. Bible. Nah, terus kemudian Kristen kan juga perjanjian baru. Ada Matius sampai Wahyu. Jadi ada perjanjian lama yang dari Yahudi, ada perjanjian baru yang dari Kristen dijadiin satu. Nah, itulah Bible-nya orang Kristen. Jadi separohnya Bible Kristen itu adalah sebenarnya milik Yahudi gitu. Nah, yang milik Yahudi ini kan sebenarnya kan yang berhak menafsirkan kan Yahudi. Tetapi setelah menjadi separoh daripada kitab Kristen, yang separuhnya ini sama Kristen ditafsirkan seolah-olah berbicara mengenai Yesus di perjanjian baru. Menarik nih Bang Haji. Jadi memang ada yang disebut agama samawi kan memang 3. Ada Yahudi, Kristen, Islam. Tetapi kita sebagai orang Islam, kita harus berani ngomong bahwa agama samawi cuma Islam sebenarnya gitu. Tetapi karena memang ada tradisi, kemudian ada kitab yang sudah ada. Jadi akhirnya kan memang perlu kita ketahui gitu Bang. Tradisi 3 itu begini. Semua Islam ini berindukkan pada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini ya bapak para nabi lah. Islam itu ya Nabi Ibrahim. Kemudian dari Nabi Ismail, Nabi Ishak, dan Nabi Ismail terus kepada Muhammad SAW. Dari Nabi Ishak kepada terus sampai Nabi Yesus Kristus. Nah jadi sumbernya ya Ibrahim ini. Jadi agama Samawi agama Ibrahim gitu sebetulnya.
secara akademis, Bang Haji, secara akademis memang disebutkan agama samawi ada Yahudi, Kristen, Islam. Tetapi kalau kita melihat dari akidah, akidah kita nih sebagai orang Islam, mana ada agama selain Islam gitu istilahnya yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Kan tadi Bang Haji juga nyebutin ayatnya. Inna dina indallahil Islam. Jadi yang diridhoi cuma Islam. Jadi kita sebagai orang Islam ya kita harus mempunyai keyakinan bahwa agama yang diturunkan dari zaman Nabi Adam alaihissalam turun ke Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ayub, dan semua sampai Nabi Isa alaihissalam, semuanya sebenarnya Islam. Sebenarnya. Jadi kalau kita lihat satu ayat ya, Allah mengatakan wallahu aslama man fil ardi wa man fis samawati wal ard. Wallahu aslam. Kepada Allah lah aslam, artinya berserah diri. Apa yang di langit dan apa yang di bumi. Jadi Islam itu sebenarnya agama yang berserah diri. Iya. Ya memang dari sejak Adam itu yang. Iya makanya. Bukannya Islam kita mau mau cocokologi atau mau mau artinya gini. Kan dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam ini kan semuanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Enggak ada nabi-nabi ini yang memberitakan atau menyampaikan pesan yang berbeda. Betul. Semua pesannya kan sama Bang Haji. Betul. La ilaha illallah. Enggak ada pesan yang istilahnya Tuhan bisa jadi manusia, Tuhan punya 3 pribadi, itu enggak ada yang gitu. Bahkan di perjanjian lama pun enggak ada gitu. Kalau mau diada-adakan itu adalah hasil penafsiran daripada orang-orang yang menggunakan kitab itu Bang Haji. Gitu. Tapi kalau kita kembalikan kepada tafsir yang otoritas, nggak ada Tuhan bisa jadi manusia itu nggak ada. Karena ada ayatnya jelas gini Bang Haji. Di Bilangan 23:19. Tuhan bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Tuhan bukanlah anak manusia sehingga ia menyesal. Ada kata-kata begitu Bang Haji. Apa bedanya sama lam yalid walam yulad? Kan sama sebenarnya. Ada lagi nanti di Maliaki 3 ayat 6 bilang Tuhan itu tidak berubah. Bagaimana ceritanya? Tuhan yang bukan manusia, Tuhan yang bukan anak manusia, Tuhan yang tidak berubah, tiba-tiba bisa berubah menjadi Yesus. Gitu. Ini ada perbedaan. Ada perbedaan perspektif Yahudi terhadap konsep ketuhanan dengan konsep ketuhanan Kristen. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru ada konsep yang berbeda. Oke, sampai di sini luar biasa ya. Bahwa beliau betul-betul bukan. Hijrah ini dengan akal. Hijrah ini menggunakan akal. Karena ad-dini wal aql, agama itu rasional. La dina liman la aqla lah. Bukan agama kalau nggak rasional gitu kan, nggak masuk akal. Jadi memang astagfirullahalazim. Qala ta'ala la ikraha fid din. Iya. Tidak ada paksa. Tidak dipaksa dalam agama. Enggak sampai sini. Masih koma nih. La ikraha fid din, tidak dipaksa dalam beragama. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Karena jelas yang lurus dan yang sesat. Begitu jelasnya kebenaran, begitu jelasnya kesesatan, sehingga Allah mengatakan nggak perlu dipaksa. Jembrengin aja dah, gitu istilahnya. Istilahnya kan begitu. Bahasa mana jembrengin? Jangan dipaksa, lu jembrengin aja dah. Ini tuh agama bla 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 bla. Jangan dipaksa, biarin deh. Ya benar. Itu yang dimaksud. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Karena begitu jelas yang benar sama yang salah. Begitu jelasnya yang lurus dan yang sesat. Makanya la ikraha fid din, enggak perlu dipaksa. Jembrengin aja gitu. Orang Depok. Ini rupanya dia dijembrengin sama Allah. Nah ini. Benar Bang Haji, benar. Begitu dijembrengin, jelas banget. Benar, gitu loh. Maksudnya begitu. Nah gini lagi, saya tambahin Bang Haji ya. Ketika saya sudah menganggap bahwa kitab saya sudah bukan atau tidak bisa dikatakan lagi sebagai kitab suci, kan saya harus cari tahu dong. Agama lain dong. Ya memang yang paling dekat dengan agama Kristen boleh dikatakan dalam ketika saya tumbuh besar adalah agama Islam. Saya memang tumbuh besar di kampung Islam gitu lah.
Kampung Arab bukan? Bukan, di Jawa. Di Jawa. Tapi kan saya kan nggak boleh cuman dari Kristen toto langsung ke Islam, kurang fair gitu Pak Haji. Jadi saya harus cek dulu yang lain-lain dong. Benar. Tapi ketika saya melihat agama-agama yang lain, ada agama yang eksklusif banget gitu Bang Haji. Ini agama khusus buat bangsa terpilih gitu. Ya, nggak boleh ada bangsa lain. Boleh sih boleh, tapi nggak dianggap lah gitu lah. Ada lagi nanti agama yang punya kasta gitu. Ada lagi nanti agama yang hanya mengedepankan filosofi gitu. Konsep ketuhanannya hampir nggak ada gitu loh. Jadi ketika saya melihat agama yang lain ini kok sepertinya ada apa ya? Kok manusia dibeda-bedain sih? Ada kasta, ada bangsa terpilih dan segala macam lah. Ketika saya melihat di Islam, kok nggak ada ya istilahnya yang boleh di soft depan itu harus yang menteri gitu, atau yang soft depan harus presiden. Yang OB harus di belakang gitu. Nggak ada begitu Bang. Ketika saya melihat di masjid, orang mau sholat, yang datang duluan, dia yang paling depan. Presiden datang telat pun, dia harus di belakang gitu. Mestinya. Saya nggak bicara politik ya Pak. Kadang-kadang saya nggak bicara protokol di Pak. Ini presidennya. Saya nggak bicara protokol nih Pak. Tapi dari istilahnya, apa ya namanya? Seharusnya begitu. Seharusnya gitu loh. Bahkan ya artinya di dalam Islam saya memahami gini. Seorang manusia lahir dia nggak bisa milih dia jadi Rhoma Irama atau jadi Donditan. Nggak bisa milih kan gitu. Itu sudah takdir gitu ya, sudah mutlak gitu. Dia mau jadi gue kalau milih. Artinya gini Bang Haji. Artinya gini. Saya waktu saya mau lahir kan saya nggak bisa milih saya mau jadi orang Cina. Betul. Bang Haji juga nggak bisa milih. Teman-teman yang lain juga nggak bisa milih. Saya mau jadi orang Batak, saya mau jadi orang kulit putih, saya mau jadi orang kulit hitam. Nggak bisa milih. Itu semua sudah ditakdirkan. Betul. Tetapi itulah gunanya kita diciptakan berbeda-beda. Untuk apa? Untuk saling mengenal, kan gitu. Untuk saling berkasih sayang gitu. Nah, terus juga ini ada beberapa poin sebenarnya dari Islam ya. Ketika juga saya membaca sebuah yang dikatakan sebagai khotbah terakhir Nabi Muhammad SAW. Bangsa Arab tidak lebih baik dari bangsa non-Arab. Bangsa non-Arab tidak lebih baik dari bangsa Arab. Yang lebih baik dari mereka adalah apa? Yang bertakwa. Nah, berarti kan gak ada rasis. Kalau begitu kan. La fadla li Arabiyyin ala ajamin illa bittaqwa. Itu. Ya, berarti kan gak ada rasis dalam Islam Bang Haji. Nah. Sedangkan agama yang saya dulu ikuti, agama saya dulu itu Tuhannya berubah jadi manusia dengan ras tertentu gitu. Loh iya dong. Nah kan ras Yahudi dia. Berarti gimana? Enggak kasihan sama ras yang lain gitu. Kan kalau saya waktu itu saya jadi Cina, saya juga pengen dong punya Tuhan ras Cina gitu kan gitu. Pengen juga kan punya Tuhan sipit gitu kan. Nah, ketika saya memandang Islam, agama itu harus punya akal. Ketika saya memandang Islam, berarti di dalam Islam tuh nggak ada rasis, nggak ada diskriminasi. Yang dipandang Allah Subhanahu Wa Taala hanyalah orang yang bertakwa. Berarti nggak peduli dia mau presiden, mau raja, mau menteri, mau rakyat biasa, mau. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya. Ketinggian derajatmu di sisi Allah takwamu. Ya. Bukan jabatanmu, bukan rasmu gitu kan. Jadi yang kita kejar adalah takwa. Betul. Nah, takwa itu apa? Dulu saya mikir apa tuh takwa gitu ya. Ya mungkin secara mudahnya takwa itu hanya kita menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya gitu ya. Ya Pak Haji ya. Tetapi ketika kita pelajarin lagi, takwa itu ternyata seperti kita berjalan di sebuah jalan yang mana di jalan itu banyak jebakan Batman gitu. Ya, bisa duri, bisa apa mungkin yang membuat kita luka. Jadi ketika kita jalan di situ, kita harus memilih jalan yang tidak ada jebakannya, tidak ada durinya. Itu arti takwa kita sesungguhnya. Jadi kita berjalan sesuai dengan supaya kita milih, supaya kita tidak jatuh dalam dosa. Nah, jadi saya juga akhirnya melihat juga di dalam Quran, ternyata begini Bang Haji. Banyak ayat-ayat yang berurusan atau berhubungan dengan sains. Yang ternyata baru terbukti baru kemarin-kemarin gitu, belum lama. Loh, saya pikir. Contohnya? Banyak banget. Satu aja contohnya. Di Quran surat Zuriyat kalau nggak salah. Dikatakan bahwa kami menciptakan alam semesta dan kami meluaskannya.
Jadi alam semesta berarti mengembang kan begitu. Paling baru 50 tahun yang lalu Stephen Hawking ngomong alam semesta ini mengembang gitu. Betul ya? Betul. Di Quran juga dikatakan bahwa gunung itu dikatakan sebagai pasak. Pasak di kira-kira 50 tahun yang lalu Profesor Frank Press namanya Bang Haji menulis sebuah buku judulnya The Earth, Bumi. Di buku itu dia menulis bahwa gunung itu dikatakan seperti pasak atau steak bahasa Inggrisnya Bang Haji. Atau PEG. Kenapa dikatakan begitu? Karena ternyata gunung itu yang keluar dari permukaan bumi ternyata mempunyai akar atau badan yang jauh lebih panjang daripada kepalanya itu. Gunung Everest yang tingginya kira-kira 8,8 km, pasaknya atau badan ke bawahnya Bang Haji 125 km. Nah, kan saya mikir, dari mana Nabi Muhammad SAW tahu bahwa gunung itu seperti pasak gitu? Kalau itu bukan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Satu lagi. Wattaro jibala tahsabuha jamida. Kamu lihat gunung, kamu kira gunung itu diam? Berjalan ternyata. Ya walaupun setahun cuma 1 senti ya Bang Haji ya. Iya, dia berlari bersama awan. Iya. Kata. Ya. Tetapi artinya itu menunjukkan bahwa bumi ini berputar. Iya. Tapi gini Bang Haji, bagaimana ceritanya ilmuwan bisa mengatakan bahwa gunung itu berbentuk pasak? Iya. Mereka baru bisa mengeluarkan keputusan itu atau kesimpulan itu ketika mereka sudah mengetahui bahwa benua kita ini adalah semuanya berbentuk lempengan-lempengan. Benua kita ini berbentuk lempengan-lempengan yang mana gunung itu kan dikatakan sebagai penguatnya. Nah, jadi lempengan-lempengan ini kan kalau bergeser dikit tsunami, bergeser dikit gempa gitu kan. Nah, gunung itulah yang dikatakan sebagai pasak. Pasak. Gitu. Subhanallah. Nah, sekarang dari mana gitu Nabi Muhammad SAW tahu bahwa gunung itu punya akar yang ke dalam tanah gitu. Kalau nggak punya alat sonar gitu. Subhanallah. Dan itu baru salah satu Bang Haji. Banyak yang begitu. Itulah yang dimaksud asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kan orang suka nanya loh. Lu bersaksi untuk Muhammad Rasulullah. Emang lu hidup zaman Muhammad? Ya. Sebetulnya dari Quran. Karena Al-Quran itu luar biasa sehingga kita meyakini ini bukan kata-kata manusia. Iya. Berarti Muhammad yang bawa ini utusan Allah. Itulah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi gini Bang Haji. Ilmuwan zaman now nih ilmuwan zaman now. Atau istilahnya yang kira-kira 50 tahun ke belakang, 100 tahun ke belakang. Ada yang sampai mengakui bahwa Quran itu bukan perkataan Nabi Muhammad SAW. Salah satunya adalah Profesor Keith Elmore. Keith Elmore adalah seorang profesor yang di bidang embriologi Bang Haji. Dia itu menulis buku mengenai embriologi dan buku dia itu digunakan di seluruh perguruan tinggi yang bidang embriologi. Ketika dia menulis buku itu, dia kan butuh mikroskop. Kalau nggak ada mikroskop bagaimana dia bisa menulis embrio ini usia sekian berbentuk apa dalam usia sekian minggu gitu. Kalau nggak pakai mikroskop. Tapi ternyata ketika dia diberitahu bahwa di Quran sudah ada ayat-ayat yang berhubungan dengan embriologi, sampai pergi dia ke Arab Saudi. Dia sampai istilahnya bikin konferensi pers di sana. Dia berani menyatakan bahwa Quran ini sudah pasti bukan karangan Muhammad. Pasti ini turun dari Yang Maha Pencipta. Terlepas dari dia masuk Islam atau enggak. Karena dia besar itu dari keluarga Kristen Presbyterian gitu Bang Haji. Presbyterian itu mengajarkan Tuhan itu satu semua sama, hanya kita beda cara beribadahnya aja gitu lah. Tetapi dia mengakui bahwa Quran bukan dari Muhammad, Nabi Muhammad SAW gitu. Dan masih banyak lagi. Laut yang tidak bertemu, ternyata memang laut yang di Mediterranean itu memang beda kadarnya dengan Laut Pasifik. Makanya di Gibraltar mereka ketemu nggak bisa bersatu gitu. Nanti ada sungai di dalam laut, ada ombak di dalam laut, ada api di dalam laut, bintang mengetuk. Masya Allah, itu semuanya adalah pesan gitu yang diturunkan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk manusia. Mungkin pada saat wahyu itu diturunkan manusia belum paham kali ya Bang Haji ya. Itu ayat-ayat kauniyah namanya. Nah, manusia pada zaman itu mungkin belum paham ya Bang Haji ya. Kami menurunkan besi supaya bermanfaat bagi manusia. Dari mana ceritanya besi turun gitu? Dari mana besi turun gitu? Orang zaman itu mungkin belum tahu gitu Bang Haji. Ternyata baru zaman sekarang, kita baru tahu NASA mengatakan bahwa besi yang ada di dalam bumi, di permukaan bumi, ternyata tidak berasal dari bumi.
ternyata berasal dari benda-benda langit yang turun ke bumi ketika bumi baru terbentuk gitu. Memang betul di dalam bumi, kerak buminya memang banyak mengandung unsur besi. Tetapi yang baru bisa dimanfaatkan oleh manusia kan baru di permukaan. Nah yang di permukaan ini, besi-besi ini bukan berasal dari bumi. Dari atas ya. Jadi kalau orang Arab zaman dulu dengar Ami menurunkan besi untuk bermanfaat bagi manusia, turun dari mana? Apa turun? Kan gitu Pak Haji? Allahumma sholli ala Muhammad. Ada lagi mungkin begini. Di surat Al-An'am kalau nggak salah. 125. Ketika Allah Subhanahu wa taala membiarkan seseorang untuk menerima Islam, orang itu dadanya akan lega gitu, lapang gitu Bang, untuk belajar Islam. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala membiarkan orang itu tersesat atau tidak menerima Islam, orang itu nanti akan dibuat dadanya seperti sesak dan sempit gitu Bang Haji. Sesak dan sempit seperti mendaki langit katanya. Apakah Nabi Muhammad SAW pernah naik gunung yang begitu tingginya sampai nggak bisa napas? Kayaknya hadisnya belum ada ya Bang Haji. Belum ada ya. Nah terus dari mana tahu Bang apa Nabi Muhammad SAW kalau kita mendaki langit dada orang tuh bakal sesak dan sempit. Karena orang baru tahu ketika kita naik ke atas langit, maksudnya bisa naik gunung atau istilahnya pesawat gitulah. Ketika kita naik dengan ketinggian tertentu, oksigen makin tipis. Ketika oksigen makin tipis, orang tidak bisa bernapas. Ketika orang nggak bisa bernapas kan dadanya sesak dan sempit gitu. Tahu dari mana gitu Nabi gitu. Kok bisa ada ayat orang dadanya sesak dan sempit seperti ketika mendaki langit gitu. Baru abad ke-17 Bang Haji. Seorang ilmuwan namanya Pascal, dia yang mengatakan bahwa semakin tinggi ke langit, oksigen makin tipis. Nah, kayak begitu kan berarti kan nggak mungkin istilahnya. Makanya orang pakai itu kan. Kayak Bang Haji bilang dijembreng gitu. Ayat-ayat itu seperti ayat-ayat yang dijembreng gitu lah. Jadi kita hanya sebagai orang, kita ini kan semua hidup di zaman sains ya Bang Haji ya. Ya kalau Bang Haji hidupnya di dua alam lah, alam dangdut dan alam sains gitu. Kalau saya alam sains saja. Kita semua nih hidup dalam zaman sains. Ketika ada ayat-ayat di dalam Quran yang berhubungan dengan sains, terus kemudian mengkonfirmasi sains, terus apakah kita manusia yang diberi akal terus nggak mau mikir gitu maksudnya? Sebentar sampai situ. Ya. Makanya ada firman begini. Firman Allah nih. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Kata Allah Subhanahu wa taala, nanti pada hari kiamat banyak aku lemparkan ke neraka jahanam dari bangsa jin dan bangsa manusia. Sebabnya karena dia punya akal, tidak menggunakan akalnya untuk melihat Allah. Dia punya mata, tidak digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah, ayat kauniyah. Dia punya telinga, tidak digunakan untuk mendengar firman-firman Allah. Ulaika kal an'am bal hum adall. Orang seperti itu seperti binatang bahkan lebih sesat. Ya. Jadi sebetulnya keberadaan Allah dan kebenaran Islam itu teramat sangat jelas ketika orang mau menggunakan akalnya, terang benderang mau menggunakan matanya, telinganya, itulah makanya. Maka Allah mengatakan banyak aku lemparkan ke neraka bangsa jin dan bangsa manusia. Ketika mereka tidak menggunakan akal, mata dan telinganya untuk kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Kayak begitu tadi. Masya Allah Bang Haji. Ya, jadi sebenarnya yang Bang Haji katakan benar semua. Itu sebenarnya adalah sudah terang benderang kalau kita mau pakai akal. Nah, bedanya Bang Haji, ini bedanya nih. Kalau di Islam, akal dulu. Iman tetap harus ada dong. Tetap harus ada. Untuk masalah-masalah yang gaib tetap harus ada iman. Contoh lah, kalau misalnya mengenai masalah mujizat-mujizat yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Contoh misalnya mengenai Isra Mi'raj misalnya. Nah, jadi kalau kita melihat istilahnya atau membaca hadis-hadis ketika Nabi Isra dan Mi'raj, mungkin ilmu pengetahuan zaman sekarang belum bisa menjelaskan Haji ya. Mungkin. Paling banter sekarang manusia
baru mengetahui apa sih paling kuantum mekanik gitu misalnya. Ya, proton, Newton dan segala macam lah gitu. Terus kalau kita mau istilahnya pikirkan bagaimana ceritanya Nabi bisa diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dimirajkan pulang kembali ke Masjidil Haram hanya dalam waktu kurang dari semalam. Kita sekarang kalau hidup dalam sains tahu, oke lah, kecepatan cahaya berapa sih? Mungkin hampir 300.000 km per detik gitu ya. Nah, kalau dengan kecepatan itu baru masuk akal, mungkin perjalanan itu baru bisa terjadi. Tetapi bagaimana mekanismenya? Ya itu kan kita belum tahu Bang Haji, ya kan? Tetapi ketika kita membaca hadis-hadis bahwa bumi dibandingkan dengan langit pertama itu seperti cincin yang dibuang di padang pasir. Kan ada hadis begitu Bang Haji ya? Langit pertama dibandingkan dengan langit kedua juga seperti cincin dibuang di padang pasir, besarnya gitu. Jadi nggak bisa dihitung besarnya langit pertama terhadap bumi. Nggak bisa dihitung besarnya langit kedua terhadap langit pertama dan bumi. Begitu seterusnya sampai semua langit ketujuh dibandingkan dengan Sidratul Muntaha itu 7 langit itu hanya seperti cincin dibuang di padang pasir. Bagaimana ceritanya orang yang bisa ngomong bumi seperti cincin dibuang di padang pasir kalau dia tidak pernah meninggalkan bumi? Nah gitu aja Pak Haji. Betul nggak sih? Bumi kan punya garis orbit, ya kan? Bulan mengelilingi bumi, bumi mengelilingi matahari, ya kan? Itu kan seperti ada garis orbitnya. Garis orbit itu kalau ada garisnya kan seperti cincin, betul nggak? Nah, bagaimana orang bisa mengatakan bumi seperti cincin dibuang di padang pasir kalau dia tidak pernah melihat bumi dari kejauhan? Betul nggak sih? Benar. Allahumma sholli ala Oke. Jadi itulah bahwa Masya Allah beragama itu harus dengan akal, dengan pikiran. Makanya banyak dalam Al-Quran yang katakan afala tatafakkarun. Tidakkah kamu berpikir? Afala ta'qilun. Tidakkah kamu menggunakan akal? Ini Masya Allah. Bahasa sekarang mungkin lu gak pakai otak gitu ya. Otak lu dengkul. Otak lu kemana gitu. Jadi Bang Haji, setelah saya mempelajari isi Quran, saya baru mengambil kesimpulan gini. Ternyata di dalam Quran, oon itu haram Bang Haji. Nah, ternyata gitu. Ternyata kalau kita pelajari ayat-ayat di dalam Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengajak kita untuk berpikir. Selalu mengingatkan kita untuk berpikir. Betul. Selalu ditanya, apa kamu gak mengingat, apa kamu gak merenung, apa kamu gak mikir gitu. Berarti kan kita selalu harus menggunakan akal kita. Betul. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menciptakan ini dan itu, kenapa kamu tidak beriman? Gitu. Kurang lebihnya begitulah. Betul. Tapi dulu waktu saya baru-baru baca Quran, sombong banget ya gitu istilahnya. Suruh mikir seperti sombong gitu lah. Tapi ternyata dengan semua kebenaran yang ada dalam Quran, mau nggak mau kita sebagai manusia yang punya akal ya nggak bisa nolak. Masya Allah, tabarakallah, Masya Allah, tabarakallah. Pemirsa, ini kita udah mau buka nih, jam berapa nih? Kurmanya dimakan Bang Haji. Jadi Masya Allah, kita sudah cukup banyak menimba ilmu. Terutama tentang kebenaran Islam. Melalui beliau ada donatan. Dondi setan. Bukan syaitan. Setan mah is oke. Dondi setan. Donditan. Dia telah membagikan pengalamannya kepada kita pemirsa. Bagaimana dengan akalnya, ilmunya, secara ilmiah dia melihat kebenaran Islam. Yang Allah katakan tadi, la ikraha fiddin. Gak perlu dipaksa dalam beragama. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Karena telah jelas yang lurus dan yang sesat. Artinya yang lurus dan sesat itu akan jelas terlihat ketika kita mau berpikir. Ketika kita mau mengadakan penilaian tentang agama-agama. Alhamdulillah, Bung Doni. Ya. Oke, Alhamdulillah. Barangkali ada closing statement untuk pemirsa Anda nih. Ya.
Alhamdulillah. Sekali lagi terima kasih. Saya sudah diundang oleh Bang Haji, idola saya dari kecil. Ya. Alhamdulillah setelah sekian puluh tahun saya menjadi kafir. Saya diberikan hidayah dan alhamdulillah saya menjemput hidayah. Karena kita tidak bisa milih menjadi orang apa saja. Ya, kita hanya bisa kita hanya bisa menjadi orang yang menggunakan akal kita gitu. Jadi alhamdulillah saya seorang mantan kafir, lebih baik disebut mantan kafir daripada mantan muslim ya Bang Haji. Alhamdulillah. Ya kan Mas ya? Jadi alhamdulillah menjadi muslim buat saya berarti adalah apa? Menjadi muslim adalah penghargaan yang tertinggi yang saya terima dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah yang rasa syukur saya menjadi seorang muslim. Gitu ya. Dan saya sangat bersyukur bahwa akhirnya saya ibarat kata nih tidak harus menyembah manusia lagi gitu Bang Haji. Ya, jadi buat teman-teman pemirsa pemirsa yang budiman di channelnya. Kenapa bisikan sih Bang Haji? Bincang asik bareng Roma. Oh, bincang asik. Saya pikir ngomongnya bisik-bisik. Ya, jadi buat para pemirsanya Bang Roma, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita semua memegang erat iman Islam kita. Amin. Itu adalah nikmat yang paling tinggi yang Allah Subhanahu wa taala pernah berikan kepada kita. Amin, amin. Jadi kita harus pegang erat gitu ya. Buat Bang Haji, saya mendoakan mudah-mudahan selalu sehat Bang Haji. Mudah-mudahan selalu dilindungi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pemirsa, demikian bisikan Roma kali ini. Jazakumullah atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana biasa sebelum ditutup, dari bisikan Roma sekarang bingkisan Roma. Oh, ini bingkisan Roma, ada kain sarung. Buat saya? Ini buat ente. Bener, saya pikir tadi korma loh bener. Ini bingkisan Roma. Makasih banyak. Bisa buat tarawih, bisa buat sholat. Oh iya ada namanya. Buat kerebong kain juga enak tuh. Buat jembreng-jembreng. Oke.